selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang kelima ya anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 43. Sampai dengan halaman 49. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 17. Sampai dengan halaman 18. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 4 contoh sikap terhadap teman yang memiliki hobi yang berbeda dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan 2 tokoh yang terdapat dalam dongeng Bebek selalu hidup rukun dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Ali dan teman-temannya. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Rumah kakek berada di desa. Di dekat sawah kakek terdapat sungai. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana cara bermain kucing dan tikus? Ya, berikut ini silakan anak-anak perhatikan ada beberapa cara atau beberapa langkah dalam bermain kucing dan tikus. Yang pertama, membentuk kelompok yang terdiri 10 orang pemain. Kemudian, 8 orang membuat lingkaran untuk melindungi tikus dari buruan kucing. 1 orang menjadi tikus dan 1 orang menjadi kucing. Yang kedua, pemain yang menjadi tikus boleh keluar atau masuk ke dalam lingkaran untuk menghindari serangan dari kucing. Selanjutnya, yang ketiga, pemain yang menjadi kucing berlari mengejar tikus sampai dapat. Kemudian, yang keempat, pemain yang membentuk lingkaran membantu melindungi tikus agar terhindar dari serbuan kucing dengan menggerakkan badan dan jangan sampai lingkaran tangan terlepas. Selanjutnya, yang kelima, permainan dinyatakan selesai jika kucing berhasil menangkap tikus. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Ali dan teman-temannya. Mereka sedang bermain kucing dan tikus. Nah,
Anak-anak, berikut ini anak-anak perhatikan gambar Benny yang sedang berjalan di dalam kolam renang. Nah, anak-anak berjalan di air. Nah, caranya mulailah dengan berjalan-jalan di air untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan air. Kepalkan kedua tangan dan biarkan gerakan kaki mendorong tubuh ke depan. Setelah terbiasa berjalan di air, mulailah ambil langkah pendek dan agak cepat. Kemudian, tingkatkan kecepatan berjalan secara perlahan sampai kamu mencoba lari di air. Nah, anak-anak perhatikan gambar Benny berikut ini. Anak-anak setelah bermain di sungai, Ali dan teman-temannya duduk di pematang sawah. Mereka bercerita sambil memandangi sekelompok bebek yang sedang digembala pemiliknya. Anak-anak, kita akan mendengarkan dongeng tentang bebek dan cerpelai. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar cerpelai yang pandai menghasut. Namun, rupanya sia-sia. Apakah anak-anak tahu apa yang terjadi? Ya, bebek itu tidak mau mendengar perkataan cerpelai. Kemudian cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, cerpelai, cerpelai. Kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang bebek dan cerpelai ya anak-anak. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, anak-anak, tokoh dalam cerita ada dua ya anak, yaitu bebek dan cerpelai. Kemudian
watak atau sifat dari bebek adalah rukun, kemudian setia kawan, tidak mudah dihasut, dan kompak. Kemudian watak atau sifat cerpelai adalah jahat, iri hati, kemudian suka mengadu domba. Selanjutnya, pesan atau amanat. Di dalam cerita bebek dan cerpelai tadi adalah kita harus hidup rukun dan kompak. Selanjutnya, jangan punya sifat jahat dan iri hati. Kemudian, jangan mudah dihasut. Anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan berdasarkan cerita bebek selalu hidup rukun. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh dalam cerita yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun? Siapa anak-anak? Iya, bebek dan cerpelai. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah makhluk yang paling rukun. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan siapa anak-anak? Iya, kawanannya. Kemudian pertanyaan yang keempat. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka ... Iya, saling mempercayai satu sama lain. Kemudian pertanyaan yang kelima. Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu ... Begitu kompak dan rukun ya anak-anak. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang keenam. Cerpelai tidak pernah pergi ke permukiman bebek karena ... Karena apa anak-anak? Ya benar, karena merasa malu. Anak-anak, Ali bersama teman-temannya memiliki kegiatan yang digemari, yaitu bermain di sungai. Mereka sering bercerita seusai bermain. Anak-anak, selain berbeda karakteristik, agama, kemudian berbeda sifat, kita juga berbeda hobi atau kegemaran. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar. Di sini, Beni dan teman-temannya memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka menari, ada yang suka menyanyi, ada yang suka membaca, ada yang suka melukis, ada yang suka bermain badminton, kemudian ada yang suka berenang, ada yang suka bermain bola basket ya anak-anak, kemudian ada yang suka bermain bola, ada yang suka berdansa, dan lain-lain. Nah, anak-anak, meskipun kita berbeda hobi atau kegemaran, tetapi kita harus saling menghargai kegemaran atau hobi teman-teman kita ya anak. Kemudian berikut ini anak-anak boleh menuliskan nama teman-teman kalian yang memiliki kegiatan yang digemari. Misalnya seperti tabel berikut ini ya anak. Di sini nomor, kemudian kegiatan yang digemari, kemudian nama teman kalian. Contoh tabelnya seperti ini. Nah, anak-anak, sikap kita terhadap teman-teman kita yang memiliki hobi atau kegemaran yang berbeda-beda, kita harus saling hidup rukun, kemudian menghargai teman kita yang memiliki hobi yang berbeda dengan kita, ya anak. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama,
4 contoh sikap terhadap teman yang memiliki hobi yang berbeda, yaitu pertama, tetap rukun, kemudian yang kedua, saling menghargai, yang ketiga, tidak menjelek-jelekkan hobi orang lain, dan yang keempat, tidak memaksakan hobi kita kepada orang lain. Kemudian kesimpulan pembelajaran yang kedua, dua tokoh yang terdapat dalam dongeng Bebek Selalu Hidup Rukun adalah Bebek dan Cerpelai. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran yang kelima. Marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.